Kementerian Kehutanan mencatat pada tahun 2024, deforestasi bersih seluas 175,4 ribu hektar. 69,3% deforestasi yang terjadi di Indonesia ada di dalam hutan, sisanya di luar hutan. Sementara itu, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI memprediksi angka deforestasi Indonesia akan meningkat 500.000 hingga 600.000 hektar pada 2025. Hutan menjadi rumah bagi ribuan, bahkan jutaan spesies flora dan fauna. Bahkan jutaan manusia menggantungkan hidup pada keberadaan hutan. Belum lagi pengaruh hutan terhadap iklim dan air, termasuk banjir. Untuk mencegah terjadinya perluasan deforestasi hutan dan memperbaiki pengelolaan hutan, termasuk hutan adat, Komisi 4 DPR RI mendorong pembahasan rancangan Undang-Undang Kehutanan segera dilakukan. Rancangan Undang-Undang Kehutanan merupakan usul inisiatif DPR RI yang masuk dalam prolegnas prioritas tahun 2025. Rancangan Undang-Undang Kehutanan adalah bentuk komitmen DPR RI agar kawasan hutan Indonesia tetap terjaga dan berkelanjutan bagi generasi mendatang. Kerusakan hutan yang disebabkan berbagai faktor dan tindakan harus dicegah. Bencana alam akibat deforestasi tidak bisa dibiarkan terus terjadi di berbagai daerah Indonesia. Di sisi lain, status kawasan hutan di Indonesia harus dipertegas, yaitu hutan negara, hutan lindung, dan hutan masyarakat adat. Kepastian hukum terkait kawasan hutan diyakini mampu mengatasi persoalan deforestasi di Indonesia. Melalui revisi Undang-Undang Kehutanan, Komisi 4 DPR RI juga akan berupaya meningkatkan perlindungan atas hak-hak masyarakat adat dan memastikan pengelolaan hutan yang adil dan berkelanjutan. Hutan sebagai kekayaan negara seharusnya dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Harus kita tata dulu, atur lagi. Karena ini Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 ini kan sudah lama ini. Kegiatan itu sudah undang-undang kita perhatikan lagi. Banyak sekali sekarang peraturan undang-undang itu tentang kehutanan tumbang tindih, Bang. Kehutanan sudah punya sendiri. Kemudian Badan Pertanahan Nasional juga punya sendiri. Kemudian apakah petanya itu sama yang dibuat oleh ATR. Nah, ini yang perlu kita samakan. Sehingga kita mendengarkan dengan seksama. Agar hutan ini tidak lagi rusak. Persyaratan 30% di kabupaten, provinsi, dan seterusnya. Apakah kita penuhi? Apakah perlu direvisi? Persyaratan ini harus kita perhatikan lagi. Sehingga kami mengharapkan pengelolaan hutan harus sesuai dengan perundang-undangan berlaku. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dinilai sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman dan dalam menghadapi kompleksitas tantangan kehutanan masa kini. Selain memperkuat ekosistem hutan, hak pengelolaan kawasan hutan bagi masyarakat adat juga dirasa harus diperjelas dalam revisi Undang-Undang Kehutanan, agar masyarakat adat memiliki kewenangan mengelola dan melestarikan hutan untuk peningkatan kesejahteraan mereka. Hutan sebagai instrumen penyangga kehidupan membutuhkan pengelolaan yang dilakukan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Karena undang-undang kehutanan yang ada ini sudah dirasakan tidak sesuai lagi dari kenyataan yang ada. Sehingga perlu direvisi, perlu dirubah, perlu diperbaiki. Nah, banyak hal-hal yang sudah yang kira-kira tidak lagi sesuai dengan keadaan. Nah, oleh sebab itu kita DPR mengajukan usul mengadakan revisi undang-undang. Sehingga dengan undang-undang yang baru ini, persoalan kehutanan itu tercover semua di dalam. Menjaga kawasan hutan kita bisa lebih terjaga, terus yang kemudian skema investasi ataupun industri itu tidak terlalu berakibat fatal terhadap tutupan hutan kita. Proses penyusunan dan pembahasan RUU Kehutanan akan dilakukan secara terbuka dan melibatkan partisipasi publik dari berbagai kalangan, baik pakar, akademisi, pegiat kehutanan, dan masyarakat. Kelestarian hutan butuh regulasi yang adaptif.